Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Durutun Hikmah, NIM 284, kelas 6 PGSA 2, akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat dengan judul Strategi Pengelolaan Kelas Inklusi yang Ramah Anak. Pelajaran Pendidikan Inklusi, dosen Hamidatur Rahmah, SPD, SPSI, MPD. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pengelolaan kelas disebut pengelolaan kelas dalam bahasa Inggris, artinya kata pengelolaan identik dengan pengelolaan. Pengertian pengelolaan manajemen pada umumnya adalah kegiatan-kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengawasan, dan evaluasi. Pengelolaan kelas yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan memelihara ketertiban suasana di dalam kelas. Sekolah ramah anak tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tentram sehingga dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan usaha didik. Menurut Rahmawati, sekolah harus mengembangkan pembelajaran yang berkualitas tinggi, infrastruktur yang memadai, dan sumber daya yang berkualitas tinggi. Dengan meningkatkan kualitas, moral, ketertiban, status, mendapatkan pendapatan dan penghargaan guru untuk hasil pembelajaran yang berkualitas. Metodologi. Pada penelitian ini, setelah fokus pada penelitian menjadi jelas, barulah instrumen pengumpulan data sederhana dikembangkan. Hal tersebut dilakukan untuk mempertajam serta melengkapi hasil wawancara dan dokumentasi. Terdapat instrumen pengumpulan data yaitu proses strategi pengelolaan kelas inklusi yang ramah anak. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dilakukan secara interaktif. Penelitian ini peneliti menggunakan wawancara. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti melakukan wawancara dengan guru berkaitan dengan strategi pengelolaan kelas inklusi yang ramah anak sesuai dengan wawancara yang dibuat. Pada wawancara, penelitian ini sudah melakukan aktivitas terhadap jawaban yang diwawancarai. Pembahasan. Sekolah Ramah Anak atau SRA saat ini telah menjadi perhatian pemerintah. Hal ini didorong oleh komitmen bangsa Indonesia untuk memberikan hak perlindungan dan pendidikan demi mewujudkan visi anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Menurut Siska 2018, selain itu program Sekolah Ramah Anak juga dilatar belakangi oleh adanya proses pendidikan yang masih menjadikan sebagai objek sehingga tidak jarang ditemukan bullying terhadap anak. Sekolah inklusi di SD Semai mengusung program sekolah inklusi yang merupakan warisan atau ide kreatif dari tokoh perempuan Jepara, yaitu Ibu R.A. Kartini, dengan jagoan pendidikan untuk semua, Education for All, yang juga amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Mendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi. Model pembelajaran ramah anak, guru lebih bersikap demokratis. Guru banyak mengenal karakter anak. Guru sadar akan karakter anak yang berbeda-beda, dan guru paham benar dengan kebutuhan sesuai dengan usia anak, sehingga dengan itu guru tidak akan memaksakan kehendak kepada siswa agar selalu mengikutinya. Bukan berarti anak dibiarkan liar, tetapi pendekatan guru lebih menata perasaan yang masih labil. Secara garis besar, pembelajaran ramah anak yaitu serta dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, sikap guru yang efektif. Secara garis besar, karakteristik sikap guru terhadap siswa dalam pembelajaran ramah anak adalah perlakuan adil bagi murid laki-laki atau perempuan, normal atau cacat,
anak, pejabat atau buruh, penerapan norma agama, sosial dan budaya setempat. Kasih sayang pada peserta didik memberikan perhatian bagi mereka yang lemah dan dalam proses belajar. Memberikan hukuman fisik membuat anak trauma dan saling menghormati hak-hak anak baik antara peserta didik, antara tenaga kependidikan serta antara tenaga kependidikan dan peserta didik. Yang kedua yaitu proses pembelajaran yang efektif. Dalam proses pembelajaran ramah anak secara garis besar ditandai sebagai berikut. Pertama, dalam proses belajar mengajar dengan menetapkan model pembelajaran ramah anak, terjadi proses belajar sedemikian rupa sehingga peserta didik merasa senang mengikuti pelajaran. Tidak ada rasa takut, cemas, dan was-was. Peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif serta tidak merasa rendah diri karena bersaing dengan teman peserta didik yang lain. Kedua yaitu terjadi proses belajar yang efektif dihasilkan oleh penerapan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif. Misalnya, belajar tidak harus dalam kelas. Guru sebagai fasilitator proses belajar menggunakan alat bantu untuk meningkatkan ketertarikan dan kesenangan dalam mengembangkan kompetensi, termasuk lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar seperti pasar, kebun, sawah, dan lain-lain. Ketiga, proses belajar mengajar didukung oleh media ajar seperti buku pelajaran dan alat buku ajar. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang kondusif. Kondisi lingkungan sekolah akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran peserta didik. Dalam pembelajaran ramah anak, lingkungan belajar yang kondusif dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dilibatkan dalam mengungkapkan gagasan dalam menciptakan lingkungan sekolah atau penentuan warna dinding kelas, hiasan, dan lain-lain. Yang kedua, tersedia fasilitas air bersih, kebersihan, dan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, fasilitas sanitasi, contohnya toilet, tempat cuci disesuaikan dengan postur anak dan usia anak. Pengelolaan kelas yaitu proses seleksi dan penggunaan alat yang tepat. Terdapat problem dan situasi kelas. Ini berarti guru bertugas menciptakan, memperbaiki sistem atau organisasi kelas. Guru menggunakan untuk menciptakan, mempertahankan kondisi kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efisien dan memungkinkan peserta didik dapat belajar. Dengan demikian, untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, perlu memperhatikan pengaturan atau penataan ruang kelas, menyusun dan peraturan ruang kelas hendaknya memungkinkan peserta didik berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluasa. Dalam pengelolaan kelas diupayakan anak bisa termotivasi dalam belajar dengan melibatkan mereka di dalamnya. Contohnya, peserta didik dilibatkan dalam penataan bangku, didekorasi dan diilustrasi yang menggambarkan ilmu pengetahuan. Penataan bangku secara klasikal atau berbasis ke belakang mungkin akan membatasi kreativitas peserta didik dalam interaksi sosial dan kerja diskusi kelompok. Oleh sebab itu, dalam penataan bangku dapat diatur seefektif mungkin untuk kepentingan proses belajar. Yang kedua, peserta didik dilibatkan dalam menentukan warna dinding atau dekorasi dinding kelas sehingga peserta didik menjadi betah di dalam kelas. Yang ketiga, peserta didik dilibatkan dalam memajang hasil karyanya, hasil ulangan atau tes, bahan ajar, dan buku sehingga artistik dan menarik serta menyediakan tempat khusus untuk baca. Yang keempat, bangku dan kursi sebaiknya ukurannya disesuaikan dengan ukuran postur anak serta mudah untuk digeser guna menciptakan kelas yang dinamis. Di SD Semai ada beberapa yang terlibat di dalam sekolah inklusi, yaitu ada anak spesial atau AS, anak reguler atau AR, orang tua spesial atau OS, orang tua reguler OR, guru spesial GS, guru reguler GR, dan seluruh warga sekolah inklusi. Yang dilakukan guru kepada anak spesial AS atau anak spesial di SD Semai yaitu mengidentifikasi dengan cara observasi pada saat penerimaan peserta didik baru.
Yang kedua, asesmen. Guru mengetahui anak. Yang ketiga, reassessment. Guru mendeskripsikan peserta didik. Yang selanjutnya, proses yang inklusif dan melibatkan. Yang terakhir, target perubahan atau kemandirian anak spesial. Penempatan dan tindak lanjut di SD Semai, kelas reguler atau inklusi penuh, kelas reguler dengan klaster, kelas reguler dengan klaster, dan pull out kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Guru sarankan serta peserta didik untuk tanya kepada para ahli. Kelas inklusif kena kelas khusus penuh. Sebelum pandemi, SD Semai membuat buku penghubung dan alat asesmen. Buku ini digunakan untuk komunikasi dengan guru dan orang tua. Selanjutnya, analisis kebutuhan dan perkembangan anak spesial, yaitu forum guru sebelumnya dengan guru yang mendampingi untuk informasi. Selanjutnya, Pretence Meeting of Special Children. Selanjutnya, mengadakan maupun mengikuti kegiatan pelatihan.